Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji atas kehadiran ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya lah, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Alhamdulillah, adik-adik semuanya yang soleh dan solihah, pernah tidak kita semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah tidak kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ada yang ingin berdoa kepada Allah supaya bisa naik kelas, supaya mungkin bisa jadi juara satu di kelas, dan lain sebagainya. Pasti ya, kita semuanya pernah berdoa kepada Allah, dan kita semuanya pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah adik-adik semuanya doanya semua sudah terkabul? Hari ini kita akan belajar dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Adik-adik semuanya, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang mustajab sekali doanya. Jadi beliau merupakan salah satu sahabat yang mudah sekali dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari suku Quraisy, tepatnya di Bani Zuhra. Beliau juga merupakan salah satu dari golongan as-sabiqunal awwalun, yakni yang pertama kali masuk agama Islam. Dan beliau masuk agama Islam pada umur 17 tahun, adik-adik. Nah, jadi bagaimana sih sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas doanya kok mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, mari kita renungi bersama dan kita teladani bersama. Bagaimana sih kok bisa Sa'ad bin Abi Waqqas selalu dikabulkan doanya oleh Allah? Jadi adik-adik semuanya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu merupakan salah satu sahabat yang sangat jujur dan sangat berani dan sangat cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu sahabat yang juga mahir dalam hal memanah. Beliau juga sampai dijuluki sebagai pemanah ulung. Selain itu, karena beliau juga dapat doa dari Rasulullah, doa yang sangat istimewa. Bagaimana doanya? Yaitu, ya Allah, tepatkanlah panahnya dan kabulkanlah doanya. Karena doa Rasulullah tadi, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memanah, pasti selalu tepat pada sasarannya. Dan ketika beliau berdoa, pasti selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun adik-adik semuanya, jika kita ketahui bahwasanya ada salah satu hal lain yang juga menjadi salah satu dari alasan kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menjaga makanannya. Karena Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni, wahai Sa'ad,
jagalah makananmu agar doamu dapat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menjaga apa yang ia makan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah memakan milik orang lain, tidak pernah memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuap nasi yang ia masukkan dalam mulutnya selalu yang halal dan bukan milik orang lain. Jadi adik-adik semuanya, mari kita meneladani dari salah satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, bahwasanya beliau tidak pernah memakan makanan yang haram. Jadi beliau selalu menjaga apa yang beliau makan. Kalau itu bukan milik kita, maka kita tidak boleh memakannya. Kalau itu bukan milik kita, maka kita tidak boleh memilikinya. Jadi selalu menjaga apa yang dimasukkan ke dalam tubuh beliau. Sekian adik-adik semuanya yang solih dan solihah, kita juga harus meniru dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah dicaci, beliau pernah difitnah, bahwasanya beliau pernah difitnah tidak adil, beliau pernah difitnah yang lain sebagainya. Namun apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau tidak pernah membalasnya adik-adik, tapi beliau selalu mendoakannya. Maka dari itu, mari ketika kita misalkan difitnah, kita misalkan dihina dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh membalas dengan fisik, kita tidak boleh membalasnya dengan berkelahi, dengan perkataan yang kasar. Tidak, cukup kita mendoakannya. Nah, dengan demikian kita bisa menjaga lisan kita bisa menjaga apa yang kita makan, maka insya Allah doa kita pasti akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian adik-adik, marilah kita berdoa supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dan pastinya kita diberikan umur yang panjang supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.